Oke, Kalau kita aku lanjut. positif, Bu. Ini kan tadi udah dapat persamaan kedua ya. Jadi kalau untuk persamaan satunya tadi, bentar. Persamaan satunya tadi berapa? 0 sama dengan 1,5 berapa tadi? 1,5 VA aksen. Oh, VB-nya tadi 2 ya? Iya, Bu. Berarti bentar, Ibu iris dulu. Set. Pointer, berarti ini iris dulu. Langsung disamain aja penyebut ini. Berarti ini dapatnya VB-nya tadi 2 ya? 2 VB aksen. Positif atau negatif? Positif kan ya? Oh, negatif dia. Positif, Bu. Oke, yang ini VA-nya jadinya 1,5. plus ya? Iya. Ya. Berarti plus 1,5 VA aksen. Udah. Oke, tinggal di ini aja sih. Terserah mau di atas kaliin 2. Misal mau dapetin VA-nya dulu. Iya, benar. Kita eliminasi kalau misalnya mau VB aksennya dimusnahkan, berarti atasnya kali 2 biar sama, yang bawah kali 1 ya. Dah. Dah, coba kerjain. Dapet nggak hasilnya berapa? Tinggal diinin aja. Di minusin aja di sini nanti. Tandanya tanda minus. Berarti ini dapatnya min 14. Berarti ini sama dengan 2 min 1,5. Berarti ini 0,5 ya? Nah. Min 2. Oh, min 2 plus 1, min 2 min ya. Ini kan min ya. Ini kan tanda minus ya. Berarti di sini min 3,5 dong. Min 2 min 1,5. Ya. 1,5. Ya, udah. Tinggal dapat nih VA aksennya berapa. Tandanya minus ya? Iya. Oh, bentar. Coba kita koreksi dulu. Kayaknya di bagian ini apa, referensinya ada yang keliru deh. Bentar ya. Sama-sama koreksi dulu. Bagian VB di atasnya bener ya. Bawahnya itu VB-nya diganti. Yang bagian bawah ini. Bentar ya, Bu. Kasih notis dulu. Bentar ya. Ini ada keliru di referensinya deh. Enak pakai papan tulis ya, Bu. Iya, benar. Agak sangat bersabar ya Ibu di sini ya. Biasa pakai papan tulis. Jadi yang ini ada VA. VA ini tuker ke depan sini. Jadinya ini VA dikurang sama VB. Coba. Oh, VA dikurang VB. Ya, jadinya 8 min 6. Ya nggak? 8. Ya. 8 tambah 6. Berarti jadi 8 tambah 6, Bu ya? Benar. Plus ya jadinya ya. Tambah 6. Iya. Oke, Ya, ini Ibu ubah ya. Gini, kita tuh ngecek kita benar atau salahnya tuh ketika kita lihat konsepnya. Jadi kan tadi kan VA-nya dia arahnya ke kanan ya. VA-nya ke kanan tadi ya? Iya, Bu. Iya, Bu. VB-nya ke kiri ya? Iya. Jadi nanti kalaupun dapat hasilnya, harusnya dia kebalikan. Nanti VA-nya balik ke arah kiri, VB-nya ke kanan. Jadi VA-nya harus dapat hasilnya negatif, VB hasilnya positif nanti. Betul. Iya kan? Karena dia udah habis tumbukan kan dia berlawanan kecepatannya, arah kecepatannya. Iya. Nah, coba ini dapatnya berapa? 14, Bu. 14 dan iya benar 14. Enggak, itu lahir aku ngasih lahir. Ya, ini dapatnya min 3,5 ya? Iya. Iya, Bu. Dapatnya ini VA aksen ya enggak? Iya. Nah, sekarang bagiin aja tinggal 14 dibagi VA aksennya, VA-nya ketemunya plus minus jadinya tandanya. Ibu. Mon. 14-nya tidak dikali 2, Bu ya? Oh iya, sorry, 28 ya. Iya, ya. 28 ya? Iya, 28. Ya, 28 dibagi berapa? 8, Bu. Dapatnya 8. Min 8 ya? Wow. Min 8. Bener nggak? 8. Bener nggak kalau tandanya minus?
Benar. Sesuai Benar, Bu. konsepnya. Iya, Minus minus Ya, iya, sesuai konsep kan. Berarti setelah tumbukan arahnya berlawanan dengan arah dia sebelum tumbukan, gitu ya? Iya, Bu, ya. Oh, iya. Oke, nanti VB-nya tinggal lanjutin lagi, bisa nggak kira-kira? Bisa, insya Allah. Bisa ya, dapat PA aksennya tinggal substitusiin aja. Terserah mau di persamaan atas atau bawah, akan sama aja. Tinggal masukin aja ke sini. Nanti ketemu dapatnya min 8, tinggal otak-atik VB-nya harusnya tandanya positif nanti. VB aksennya. Oke, Bu. Oke, bisa ya. Kita kejar beresin materi dulu. Jadi nanti kalau udah dapat jumlah momentum yang kalian dapatkan untuk momentum, rumusnya nanti, ini yang di A, jadinya adalah, kan dia sama-sama di sumbu X ya, jadi nggak perlu kalian akar kuadratkan tuh nggak usah. Jadi namanya ini adalah PA aksen ditambah dengan PB aksen. Oke, masanya akan tetap sama ya, konstan. Tapi yang berubah adalah kecepatan. Berarti kalau ditanya pakai setelah tumbukan, ya pakailah kecepatan yang kita dapat tadi. PA aksen dengan PB aksen ya. Oke, bisa sampai sini? Bisa, Bu. Bisa ya. Yuk, yang lain ada yang mau ditanyain nggak? Bu, Ya. tadi yang dapat 3,5 tuh kenapa bisa jadi PA aksen, Bu? Buka masih kurang ngerti. Oh ya, yang mana kan? Yang ini kenapa? Oh, dapat 3,5. Ini kan, iya 3,5 F. Kenapa hasilnya jadi FA aksen, Bu? PA aksen. Oh, bentar. Jadi kan ini, kan ada 14 kaliin 2 dapatnya 28, ya kan ya? Terus VB aksen, depannya kan tambah 2 di sini ya, jadi 2 VB aksen. Udah. Ya. Kemudian ini jadi tandanya min. Ini kan minus di awal, kaliin 2 jadinya ini min 2 VA aksen. Ya. Oke. 28 dikurang 0, 28, ya enggak? Ya. Oke. 2 VB aksen dikurang 2 VB aksen 0 kan ya? Oke. Minus 2 di sini, minus 2 VA aksen, minus 1,5. Ya, punya utangnya 2, ngutang lagi 1,5. Berarti utangnya jadi minus 3,5. Udah? Nah. Sampai sini paham? Udah. Udah. Makasih, Bu. Iya, sama-sama. Oke, yang lain ada yang mau diulang lagi? Boleh, kalau ada yang belum paham. Ingat ya, jadi kalau dia sifatnya dialasi sempurna, berarti E-nya 1 gitu ya. Nah, Bu, gimana kalau nanti lenting sebagian? Bagaimana kalau tidak lenting sama sekali? Kita iniin. Nah, jadi kalau misalnya dia tidak lenting sama sekali, dia lenting yang sebagian, nilai rumusnya akan tetap sama, hukum kelan momentum sama persis kayak tadi, tapi beda nilai E-nya aja. Jadi dia antara 0 lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 1. Jadi dia di antara itu angka E-nya, dan biasanya sudah diketahui dari soal, gitu ya. Kemudian tidak berlaku hukum kelan energi. Dia tidak berlaku hukum kelan energi. Tahu nggak kira-kira kenapa? Gimana, Bu? Katanya di lenting sebagian dia tidak berlaku hukum kelan energi. Ada yang tahu nggak kira-kira kenapa? Kalau energi kekal kan berarti istilahnya kan energi awal sama dengan energi akhir gitu ya. Nah, tapi kalau di lenting sebagian dia bilang tidak berlaku hukum kelan energi. Kira-kira gimana tuh, kenapa? Karena ya namanya makna dari sebagian kan, berarti hanya sebagian saja yang melenting kayak gitu ya. Berarti ada perubahan jumlah energinya, tidak lagi kekal seperti itu ya. Jadi bisa jadi misalnya antara mobil sama motor, ya motornya aja yang kepelanting istilahnya kayak gitu ya, yang terpental gitu ya. Tapi mobilnya tetap stay di situ kan, berarti kan udah tidak ada kesamaan lagi energi di awal sebelum terjadi tabrakan sama setelah terjadi tabrakan itu ya. Nah, kemudian kalau tidak lenting sama sekali, malah dia tidak benar-benar tidak berlaku hukum energi juga sama. Jadi, misalnya sama kita kayak main plastisin, antara dua plastisit kita temukan satu sama lain ya. Karena dia sifatnya ya tidak elastis juga kayak gitu. Ketika ditabrakkan, apa istilahnya ditemukan jadi satu, otomatis dia nempel satu sama lain ya. Tidak ada terjadi proses lenting. Nah, kemudian E-nya nilainya pasti 0. Jadi, tinggal kalian 0 di sini ya.
Ini nanti sekalian diganti ya. Ingat-ingat ya, ini harusnya VA dulu, bawah ini baru VB. Jangan salah ya. Nanti kalian pusing sendiri. Itu ya. Jadi di sini ada VA, ada VB, diganti nanti ya. Ini ada VA, VB. Ini Ibu save nantinya. Nah, jadi kalau dia biasanya kalau tidak tumbukan tidak lenting sama sekali, jadi ada namanya VA aksen sama dengan VBA aksen. Jadi ada namanya istilahnya kecepatan gabungan. Iya, jadi ketika dia tabrakan nih misalnya antara plastisin A sama plastisin B, mereka tuh bergerak tapi nempel. Jadi satu, otomatis kecepatan plastisin A sama dengan kecepatan plastisin B. Jadi dia dibilang namanya kecepatan gabungan. Itu ya. Oke, sampai sini udah paham belum? Ini teorinya aja kok. Untuk yang rumus per tadi yang atas udah bener kan yang VB aksen dikurang VA aksen? Yang mana? Oh iya, benar. Kalau yang atas benar. Yang bawah ini yang Berarti tinggal benar ya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Sebelum kita coba ngerjain soal-soal nih. Banyak ya aplikasinya ya. Jadi Ibu kan udah bilang namanya konsep fisika tuh ya mutar di situ-situ lah sebenarnya rumusnya ya cuma 18 slide inilah digabung dengan implementasinya. Tapi kalau untuk variasi soalnya kan sangat beragam. Jadi ini contohnya misalnya ada peluru ditancapkan ke balok kan jadi baloknya terpental. Oh di sini ada konsep momentum dan impuls juga. Ini namanya ayunan balistik istilahnya seperti itu. Nah kemudian, jadi ini tambahan ya. Jadi ada istilahnya tumbukan kan tidak terjadi hanya dalam satu dimensi, bisa terjadi di dua dimensi. Contohnya itu pada permainan bola biliar ya. Kalau misalnya kita main kalau misalnya kalian lihat di permainan games online, jadi namanya sumbu X sama sumbu Y, sumbu Z itu bisa terjadi dalam satu tempat kayak gitu ya. Biasanya sumbu X sama sumbu Y aja karena kan dia secara horizontal maupun vertikal aja. Jadi ada namanya tumbukan dalam dua dimensi. Seperti apa itu? Jadi contohnya sebelum tumbukan dia seperti ini. Jadi M1 ditabrakan ke M2, jadi dia terpentalnya beda sumbu ya, tidak serta-merta di sumbu X semua bisa ke sumbu Y positif, ada Y negatif gitu ya. Nah, kemudian jadi kalau untuk perumusannya sendiri otomatis kan dia melibatkan sudut ya, ada theta sama delta di sini ya. Ada sudutnya ini sengaja dibedakan untuk membedakan mana sudut untuk M1 dengan sudut mana untuk M2. Boleh diganti alfa, beta, gamma, terserah boleh sebenarnya. Ini cuma simbolnya aja. Nah, jadi M1 kali V1 itu sama dengan M1 kali V1. Ingat, kalau secara sumbu X dia pakai cos. Udah Ibu ajarkan ya kemarin ya? Nah ya ini pakai cos dianya jadi. Ini juga pakai cos gitu. Karena dia diproyeksikan terhadap sumbu X-nya dan sudutnya menempel dekat dengan sumbu X-nya. Itu ya. Nanti silakan di-explore lagi, dibaca-baca. Nah ini ya, kita cobain ke contoh soal ini ya. Kalau dua dimensi nih kayak gimana Bu cara ngerjainnya. Ibu udah punya penyelesaiannya. Bentar. Bu buka bukunya dulu. Yang ini kelihatan nggak? Baru atau masih di PPT tadi? Masih di PPT, Bu. Oh, masih di PPT. Berarti ini harus di stop share dulu. Nah, share screen. Kalau Ibu kecepatan, bilang ya. Misalnya ada yang agak belibet bahasa yang kalian nggak paham. Iya, Bu. Iya, Bu. Bentar. Ini bisa kalian download tuh, bukunya Mikra Judin Abdullah ya. Ini salah satu dosen dari ITB. Bukunya bagus dan banyak pengajian-pengajian soal juga. Kadang juga Ibu ngambil-ngambil dari sini juga. Nah, jadi ini Bahasa Indonesia, Bu. apa? Pakai bahasa Indonesia. Iya dong, bahasa Indonesia dong, jelas. Kan ada, Bu, tekan yang bahasanya Inggris. Ada, iya sih, ada banget itu. Bagus loh, nggak apa-apa, biar belajar. Tapi pusing, Bu. Iya ya, bahasa Indonesia aja fisika pusing ya, pakai bahasa Inggris. Ini, coba dulu ya. Udah lihat belum di ini? Udah muncul belum PDF-nya? Udah, Bu. Oke. Siap. Nah, sekarang kalau misalnya kita lihat kan contoh soalnya ini nih ya, sama kayak di PPT Bu tadi ya. Jadi ini contoh soalnya. Jadi ada M sama M juga yang
deltanya, tetanya itu 45 derajat, gampang nih sama-sama 45 derajat. Gimana cara mengerjakan soalnya? Kalau yang ditanya, berapakah kecepatan masing-masing bola setelah tumbukan? Intinya kan bergeraknya tuh sama ya, sama-sama 3 meter per sekon. Cuma beda arahnya aja. Satunya ke arah X-Y positif, ke bawahnya arah X-nya positif, tapi Y-nya negatif kan ya, yang ke arahnya ke bawah ini. Nah, sekarang gimana cara ngerjainnya? Berarti V1 yang ini, itu kan secara sumbu X dianalogikan dengan vektor satuan I ya, kemarin kan udah belajar. Sedangkan V2-nya diem nih, ini diem posisinya. Aduh bentar ya, Ibu lagi cari anotasi buat coret-coret, bisa nggak? Gemes kalau nggak coret-coret ini. Bu, aplikasi lenting sebagian tuh kayak apa kita nabrak tembok gitu, Bu? Lenting sebagian, bisa, benar, bisa sama seperti itu. Jadi ya temboknya diam, kita yang terpelanting kayak gitu ya. Jadi lenting sebagian. Benar. Ya, bisa juga dia tuh sebenarnya apa ya, sama-sama melenting, tapi yang tadi posisinya tadi sih bisa terjadi karena perbedaan masanya, juga perbedaan kecepatannya. Jadi itu juga bisa seperti itu. Bisa jadi lenting sebagian terjadi seperti itu, benar. Nih ya, kita lanjut. Sekarang tadi kan ada V1-nya udah nih. V1-nya pakai 3I ya. Sedangkan V2-nya 0. Jadi ini posisinya V2 dan dia tuh diam. Bentar, ini namanya V2. Dosa sekali ini, namanya V2 ya. Tidak di iniin, nggak dikasih apa sih? Nggak dikasih label sama bukunya. Ini ya, ini V2, yang ini punya V1 ya. Nih. Jadi V2-nya ternyata lagi diam, V1-nya yang bergerak. Nah, jadi V1 aksen itu sama dengan V1 aksen I cos 45 derajat ditambah J sin 45 derajat. Sampai sini paham nggak? Belum, Bu. Belum, baik. Gini ya, jadi kenapa dia bisa jadi seperti ini? Jadi kan I yang ini, ya. Nah, ini kan ada I yang ini ya. Ini kan menunjukkan dia di sumbu X. Kita lihat di gambar. Jadi ketika V1 aksen di sini, V1 aksen, X-nya positif atau negatif? Positif. Positif. Y-nya positif atau negatif? Positif. Juga. Oke. Jadi makanya di sini pakai I-nya cos 45, udah paham ya? Kalau sumbu X-nya, kalau dia sudutnya nempel di sumbu X berarti dia pakai cos. Yang J-nya berarti dia pakai sin. Sampai sini udah paham belum? Dan dia positif. Paham. Sekarang kita V aksen kedua, V2-nya aksennya X-nya positif atau negatif? Positif. Positif. Yang kedua Positif. sini Negatif. berarti dia negatif tandanya disesuaikan. Sampai sini udah paham? Paham. Negatif. Oke, good. Sekarang kita masuk. Jadi dari soal, ini kan namanya kita terapkan hukum kawan momentum. Kalau kalian lihat, rumusnya pun sama sebenarnya kayak Ibu tadi pakai. M1 kali V1 ditambah M2 kali V2, gitu kan ya? Nah, tapi masalahnya kan M1 kali V1, V1 ada angkanya, 3I. Nah, nggak lagi ditulis sama dia di sini ada M kali V2, karena V2-nya 0. Ya kan ya? Oh, iya, iya. Iya, jadi makanya dia cukup, ya udah ringkasnya aja M1 kali V1 aja di sini. Ini yang sebelum ya? Iya, Bu. Oke, sekarang sama dengan M1 kali V1 aksen ditambah M2 kali V2 aksen. Sampai sini paham? Paham. Oke, sekarang kita move ke sini. Masukin. M-nya tinggal masukin 3M. Dari soal kan dia ngasih apa sih? Nilainya tuh 3 ya? Bentar, mana ininya? Oh, M-nya nggak ada. M-nya cuma dianalogikan M aja, tapi kecepatannya kan ada tadi 3I ya. Ini nih, nempel 3I. Jadi, ada lagi M di sini, tinggal V1 aksen, tadi bisa dijabarkan aja, tinggal substitusikan saja. V2-nya juga sama. Oke, sampai sini paham? Paham. Oke, M-nya boleh nggak Ibu coret kiri kanan? Boleh. Boleh. Karena kan dia
Ya sama aja ya, M ini coret, ini coret, ini coret, itu ya. Nah, makanya berubahlah jadi seperti ini. Tapi dia nggak mau coret-coret ya, habisnya sebenarnya nanti dicoret kok. Nah, jadi ini I-nya tinggal V1 tambah V2 aksen, kemudian yang sesama I digabungin, ini kan I-nya nih bareng nih. Nah, gabungin jadi satu. Yang J sesama J digabungin jadi satu. Paham? Jadi seperti ini bentuknya. Paham ya? Iya. Oke. Kan sesama J kan sin ya, benar. Sesama X kan dia cos ya. Berarti dia main tanda di V tuh, Bu, ya? Ya, benar. Main tanda di V-nya. Jadi yang X dia semuanya positif, yang Y dianya ada negatifnya gitu. Oh iya. Oke, nah kalau udah seperti ini ya udah gampang. Berarti tinggal masukin aja. Berarti kan di sesama sumbu X tadi, ini ya, sesama sumbu X ini, kalian lihat, ini kan dia ada 3I ya di sini. Nah, ini pun juga sama. Jadi ini nanti dibarengin dengan si yang ini. Penyelesaian nanti kanan sama dengan kiri. Nah, ini kan ada I-nya. Jadi 3MI sama dengan I kali M dikali V1 aksen tambah V2 aksen cos 45. Makanya jadi yang di bawah ini. Gitu. Jadi yang sesama I, penyelesaiannya kanan kiri. Jadi dia nggak bisa kita sembarangan ditambah-tambahin aja, karena kan dia beda sumbu. Sampai sini paham? Iya, Bu. Oke, nah sekarang kita ke J. Yang J-nya ada nggak di sebelah kiri sebelah sini, ada nggak J-nya? Nggak ada. Nggak ada, maka dibuatnya sama dengan 0 di sini. Ya, dan tanda J-nya udah hilang kayak gitu. Karena kiri kanan udah dicoret sama dia kan. Jadi ini V1 aksen dikurang V2 aksen, tinggal pindahin aja ruas sebelah sini, sin 45. Nah, dari sini kalian bisa dapat. Kan dari persamaan terakhir kita punya kesimpulan. Yang ini ya. Kalau kita bolak-balik, itu kita masukin aja. V1 kan dari persamaan terakhir kita simpulkan bahwa V1 aksen sama dengan V2 aksen, gitu ya. Jadi tinggal substitusikan aja. Jadi ini kan V1 aksen tambah V2 aksennya diganti dengan V1 aksen di sini ya. Diganti. Paham? Iya, Bu. Nah, ini jadi V2 aksennya diganti jadi V1 aksen, ditambahin jadinya dapatnya segini. Gimana? Paham nggak? Tahu sekali lagi, Bu. Oke. Jadi kan ada persamaan terakhir kan disimpulkan V1 aksen sama dengan V2 aksen. Jadi V1 aksen tambah V2 aksennya diganti dengan V1 aksen juga. Jadi ditambahin dapatnya 2 V1 aksen dikali M. Oh iya, Bu, ngerti. Paham ya? Ditinggal cos 45. Ketemu dia V1 aksennya, dapat nih 3 dibagi 2 cos 45, tinggal pindah ruas aja, M-nya tinggal dicoret ya. M-nya bisa kita hapus di sini. Udah ketemu, jadi V1 aksennya ketemu cos 45 ya. Jadi setelah tumbukan, ya V1 aksennya ya tinggal dimasukin aja. Berarti tinggal dapatnya 3 per 2 cos 45 derajat. Gitu ya. Oke, nah udah. Berarti ini tinggal diinin aja sama dari soal. Bentar ya. Ini harusnya V2. V-nya Kok? Bentar ya. Oh, yang ini udah harusnya sampai sebatas ini aja udah bener nih. Yang sebatas ini ya. Tinggal dimasukkan aja, berarti 3 dibagi 2 cos 45. Cos 45 kan setengah akar 2 ya? Kaliin sama 2, berarti setengah kali 2 kan 1. Akar 2 tuh sama dengan 1,4. Berarti 3 bagi 1,4 sekian dapatnya ya, 30 per 14. Dapatlah nanti V1 aksennya. Langsung angkanya aja nggak apa-apa, tapi mau dijabarin kayak soal pun nggak apa-apa sih sebenarnya. Tapi dia masih dalam bentuk IJ, nggak ketemu angkanya maksudnya, Bu. ya lebih rumit kayaknya, Bu. Ya, benar sekali guys. Itu ya. Nah, jadi setelah dapat dari sini pun udah terwakili sebenarnya. Jadi nanti yang J-nya juga sama ya, dikerjain hal yang sama ya, seperti ini, sama nanti ketemu V2 aksennya. Harusnya ini V2 aksen, bukan V1 aksen ya, dia typo. Dan tandanya dia minus, jadi kan ada pembeda. Ini positif, ini negatif. Gitu ya. Gitu. Sampai sini udah paham belum penjelasan Ibu? Lumayan paham, Bu. Lumayan paham ya, karena dia baru melibatkan dua kok. Jadi kalau untuk kalian fisika umum ya cukup di 2 koordinat aja sih, nggak perlu sampai X, Y, Z kayak gitu. Itu ya.
Oke. Ada pertanyaan lagi sampai sini? Tidak, Bu. Oke, baik. Nah, jadi gitu ya. Kalau untuk gambarnya pun sama sih. Sebenarnya lebih seru kalau lihat animasinya ya. Jadi kalau tumbukan antara dua benda umumnya diikuti sama pelupasan panas. Jadi ada gesekan antara tabrakan tersebut. Jadi sebagai energi kinetik hilang menjadi energi panas. Sebenarnya energinya nggak benar-benar apa ya, istilahnya bukan hilang, tapi dia dikonversi menjadi bentuk energi yang lain, namanya energi panas. Jadi makanya energi kinetik itu setelah tumbukan pasti umumnya lebih kecil dibanding energi kinetik sebelum tumbukan ya. Jadi setelah tumbukan tuh jauh lebih kecil karena ada energi yang berubah, yang konversinya itu berubah menjadi bentuk energi lain. Tapi momentum totalnya selalu tetap, pasti akan segitu, namanya hukum kelan momentum. Gitu ya. Oke. Kemudian Ibu ingin dikit tentang apa tadi? Namanya ayunan balistik ya. Ayunan balistik pun sama. Nah, jadi di ayunan balistik ini pun, jadi dia istilahnya digunakan untuk menentukan kecepatan gerak peluru biasanya ya. Jadi kan kalau misalnya di fisika itu ada beberapa variabel yang tidak bisa kita lihat secara kasat mata, tapi bisa kita analisis menggunakan video. Nah, salah satu alatnya namanya ayunan balistik. Jadi yang seperti ini ya, pada saat ada balok, ada balok yang ditembakkan peluru, otomatis baloknya akan berubah posisinya ya. Jadi menimbulkan ketinggian, ada H-nya istilahnya gitu. Jadi ketika menancap, kira-kira apakah ini contoh dari lenting sempurna, lenting sebagian, atau tidak lenting sama sekali? Antara peluru sama balok. Tidak lenting, Bu. Ya, namanya tidak lenting sama sekali. Jadi antara peluru ke balok itu nggak ada yang melenting ya, dia nancep tapi bergerak secara bersamaan. Namanya tidak lenting sama sekali. Otomatis koefisien restitusinya sama dengan 0. 0, benar ya. Sama dengan 0 ya. Nah, jadi rumusnya pun gini, jadinya dapatnya. Jadi M besar ini punya si balok, M kecil punya peluru ya. Rumusnya gini, M besar tambah M sama dengan GH. Ada yang tahu nggak GH ini muncul dari mana? Gravitasi. Dari V. V itu kan kemarin udah pernah belajar. V itu sama dengan akar 2GH, V maksimum. Oh. Iya, digerak lurus berubah beraturan. Kalau ada yang masih inget ya. Nah, itu dia perubahannya bentuknya seperti itu aja. Nanti coba download ya. Ini judul bukunya Mikrajudin Abdullah Fisika Dasar 1. Nah, coba di-download biar kalian makin paham maksud Ibu tuh. Jadi ini juga apa ya, istilahnya bagus bukunya. Ringan kok, bisa kalian baca. Untuk semua jurusan tuh bagus bisa baca. Itu ya. Paling ini sekian untuk materi hari ini. Bentar. Oke. Udah ada sisanya kira-kira 9 menit lagi. Sebelum Ibu tutup, ada yang mau ditanyain nggak terkait materi tadi? Nanti PPT-nya Ibu upload di e-learning ya. Bu, Yuka boleh minta dijelasin sekali lagi nggak, Bu? Yang masalah min plus di hukum kekekalan momentum tadi, Yuka masih belum ngerti, Bu. Oh iya, boleh. Siap. Bentar, min plus tadi hukum kekekalan momentum, berarti ke contoh soal ya? Iya, Bu. Oke, Yuka. Bentar ya. Oke, berhubung ada request dari Yuka yang mempertanyakan bentar, masalah plus minus tadi. Yang ini udah kelihatan belum? Udah, Bu. Udah ya? Oke. Sudah, Bu. Bu. Duplikat slide dulu. Bentar ya, Ibu bikin yang kosong dulu. Oke, sisa-sisa terakhir ya. Jadi tadi ada yang nanyain, Bu, gimana cara prinsip untuk menentukan plus minus pada hukum kekekalan momentum. Jadi gini ya, untuk analoginya, jadi perbesar dulu layarnya. Screen. Jadi kan simpelnya gini, Kak. Kalau misalnya dari soal kita tadi kan ada bola A gitu ya.
bola A yang bergerak berlawanan arah dengan bola B. Sebenarnya Ibu nggak mematokin ya, Yuka harus bikin istilahnya apakah A-nya ke kanan, B-nya ke kiri, atau sebaliknya, terserah kamu maunya kayak gimana. Yang pasti prinsipnya akan tetap sama. Ketika dia setelah tumbukan, pasti dia balik lagi ke posisi dia semula. Dan arahnya pasti berlawanan dengan arah gerakan dia pertama. Ibu cuma nganalogiin, jadi A itu arahnya ke kanan, yang B arahnya ke kiri. Sampai sini udah paham? Paham, Bu. Oke, momentum itu vektor. Kalau berdasarkan arah A itu kecepatannya akan positif, yang B arahnya negatif, gitu ya. Nah, ini berefek nantinya ke rumus hukum kelan momentum, karena kita punya MA kali VA, gitu ya. Ditambah ada MB kali VB, gitu. Ya, sama dengan ada MA dikali VA aksen. Nah, sambil ngafal nih, ditambah ada MB kali VB aksen. Oke, ini ya. Pokoknya kalau hukum kelan momentum yang sempurna nanti sebagian semua pakai kayak gini. MA tinggal kamu masukin. Tadi MA-nya 1,5, VA-nya berarti plus 8 ya. Oke, MB-nya tadi 2, VB-nya tadi minus 6 ya. Karena arahnya ke kiri. Nah, MA tinggal kamu masukin, berarti dapatnya 1,5. VA aksennya harus kita tebak dapatnya berapa, kita nggak tahu. Ditambah dengan 2 dikali VB aksen ya. VB aksen. Oke. Nah, sampai sini paham? Paham, Bu. Paham ya? Oke, sekarang udah nih dapat. Berarti ini dapatnya 12 gitu ya. Dikurang dengan 12. Ini sama dengan segini kan dapatnya? Ya, dapatnya 0. Ketemu, ini namanya persamaan pertama. Nah, yang kayak gini aja nggak cukup. Tidak menjawab mau dapat VA aksennya berapa, VB aksennya berapa. Makanya kita butuhkan namanya istilah koefisien restitusi. E itu sama dengan tadi VB aksen, gitu ya, dikurang sama VA aksen, dibagi dengan VA min V. Oke, VA min VB. Nah, kamu cukup masukkan nanti E-nya 1 ya. VB aksennya nggak tahu berapa, karena kan di lenting sempurna 1, VA aksennya. VA-nya tinggal masukin tadi 8 ya. 8 min dikurang sama min 6. Nah, berarti dapatnya plus ya. Paham nggak? Paham. Berarti dapatnya 14, tinggal dimasukin, berarti 14 sama dengan VB aksen dikurang dengan VA aksen. Nah, udah selesai sampai sini. Ini kan namanya persamaan kedua nih. Nah, tinggal temukan dengan persamaan pertama. Sampai eliminasi udah paham belum? Paham, Bu. Paham ya? Oke. Ada lagi yang bingung plus minusnya? Tidak, Bu. Enggak. Yang lain gimana? Udah paham belum? Insya Allah paham, Bu. Paham ya? Pokoknya fisika tuh cukup pahami kata kuncinya deh. Kalau dia bilang bergerak saling mendekati, oh berarti ada arah yang berlawanan. Kalau dia bergeraknya saling mengiringi, oh berarti arahnya bersamaan, entah ke kanan atau ke kiri gitu. Itu ya. Jadi soal fisika nggak pernah secara eksplisit diperlihatkan ini tandanya harus positif loh, ini negatif loh, kayak gitu nggak ada. Tapi kita yang harus menganalisis sendiri. Itu ya. Jadi juga sama, lenting sempurna. Oh, kalau lenting sempurna, kemarin udah diajarkan berarti E-nya 1. Gitu. Kalau lenting sebagian pasti ada angkanya. E-nya misalnya 0,5. Oh, berarti E-nya 0,5. Masukin gitu ya. Oke? Ada lagi yang mau ditanyakan kira-kira? Tidak ada. Oke, kalau nggak ada, Ibu rasa udah cukup ya. Sisanya ada 3 menit lagi, Ibu close. Baiklah, terima kasih untuk hari ini ya semuanya, dan terima kasih sudah sangat bersemangat untuk perkuliahan online. Nanti kalau untuk hasil UTS-nya, Ibu balikin lagi, Ibu kasih ke ketua kelasnya aja ya. Ibu kasih secara online, nanti Ibu kirim ulang. Jadi
Ibu rasa itu juga adalah hak kalian untuk tahu dan juga jadi pembelajaran kok kenapa nilai saya sekian, kok nilai saya sekian gitu ya. Jadi kalian tahu bagaimana cara penilaian yang saya berikan ya. Mudah-mudahan insya Allah bisa jadi pembelajaran juga. Kalau nilainya bagus ya tetap istilahnya bersyukur, dan ya UAS-nya juga harus lebih baik kayak gitu. Dan kalaupun nilainya jelek bukan berarti kalian nggak bisa, tapi kalian hanya belum memahami secara detail aja gimana apapun yang dari tugas. Sebenarnya kan soal kan udah Ibu kasih kisi-kisi juga ya. Jadi soalnya nggak lari dari apapun yang udah Ibu berikan kisi-kisinya. Tinggal ditunggu aja ya, nggak usah dipikirin UTS-nya mau kayak gimana. Yang penting belajar aja, dan nanti ada tugas lanjutan seperti biasa ya. Baik, Bu. Oke, yuk. Sama-sama kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Oke, terima kasih untuk hari ini. Insya Allah untuk pertemuan ini akan Ibu record dan juga Ibu upload di YouTube biar bisa diulang-ulang lagi ya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan Liv. Rumah